punya stok lah. Jadi Mhm. memang memang ini dan kebetulan saya ada skoliosis, walaupun sudah dioperasi, tetapi, apa ya, posturnya kan tidak bisa perfect ya. Jadi Mhm. pasti ada ini. Jadi saya memang sering pegel gitu. Mhm. Nah, kalau saya udah apalagi kalau misalnya saya angkat angkat atau bawa tas berat gitu. Nah, jadi memang koyo itu sangat sangat membantu sih di Mmm. apa, ditempelin di ini, terus di apa ya, di depan itu di iga-iga itu juga, apa, sangat membantu. Pokoknya inilah. Nah, yang saya belum pernah mencoba itu ditempelkan di telapak kaki Mhm. sama di kepala. Mmm. Itu saya belum. Kalau di kepala, di wajah sih sudah, tapi di kepala itu belum. Nah, apakah nanti kalau kita tempelin yang kebalik itu kan, ya Mhm. yang ini, nah itu setelah kita tempelkan itu, kan berarti sebetulnya perekatnya masih ada. Itu masih bisa Iya. berfungsi apa nggak sih kalau kita Bisa pakai berfungsi tapi nggak maksimal, karena 9 mikronnya itu sebenarnya itu sudah banyak diserap di dalam, gitu loh. Jadi, mmm, bisa berfungsi tapi nggak maksimal. Jadi makanya kita bisa tempelkan di tempat lain ya, atau mungkin kita mau tempelkan di bagian mana kaki yang nggak ada masalah banyak, oke. Atau kita mhm, untuk ngusir nyamuk juga bisa, seperti itu. oh, Heeh. oke. Tapi kalau untuk sakit-sakit yang benar-benar sakit yang parah udah nggak bisa, gitu loh. Itu mesti dengan Iya, koyo yang baru. karena sudah itu ya, sebagian Udah mungkin dipakai, retak heeh, udah iya. dipakai. Heeh. Itu ada ini, apa, teman saya Pak Heru Sudiatmojo itu juga baru ini, apa Ya. namanya, beli koyo ya. Ya, Pak Heru selamat mungkin ada testimoni, ya, selamat monggo. datang Pak Heru. Silakan Pak Selamat Heru. datang Bu Hutan. Heeh. Terima kasih. Saya sudah dengan Bu Dokter Dani. Alhamdulillah Mhm. ini kaki saya kan dengan istri kan dengkulnya tuh, Bu. Tadinya kan agak pukul-pukul nggak bisa ditekuk. Alhamdulillah sekarang sudah bisa itu. Terus untuk punggung-punggung ya sudah mulai kurang itu ya. Mhm. Terima kasih sekali ya, Bu Tan dan Bu Iya, Dokter dah. semoga Iya, manfaat dan Terima cepat kasih. sehat ya, Pak. Amin iya, amin. Makasih Bu heeh. Dokter, nggih. Nggih, Nggih. Jadi nggih. semoga yang dijelaskan itu bisa menambah ini ya, pengetahuan lagi ya, sebenarnya masih banyak yang bisa dipergunakan area-area untuk penyembuhan daripada, koyo ini tadi. Terima kasih Pak Heru. Ada lagi yang mau kesaksian? Bu Tan. Ya, Bu. Ya boleh silakan Bu. Waktu saya terakhir ke Bali, itu Mhm. naik mobil, Bu, dari Surabaya Mhm. karena kehabisan tiket pesawat. Mhm. Terus saya eh, kakinya kan tergantung ya di bis itu karena bukan yang dengan tidur. Jadi tidurnya itu setengah gitu. Terus Mhm. tetangga sebelah saya itu kok pakai koyok ditaruh di kaki. Terus saya kan bawa ini koyoknya Atomi. Udah digunting-gunting, saya ikutan taruh di kaki, terus saya juga ngasih sama bapak-bapak itu. Sama-sama ini katanya, aduh enak banget koyoknya. Sampai sekarang komunikasi terus Bu, jadi beli terus dia. Ya. Dia memang benar enak kalau ditaruh di kaki. Kita Mhm. itu capeknya cepet hilang, terus tidurnya juga lebih lebih dalam gitu. Mhm. Walaupun hanya 2 jam, tapi rasanya capeknya hilang. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, makasih Bu Dos. Ya luar biasa ya, jadi hanya dari Koyo bisa dapat customer terus ya. Jadi terus-menerus repeat order dari si Koyo ini. Nah, ada lagi yang mau testimoni? Ini ada dari Susan ya. Susan ada nulis ya, "Saya sering pakai di telapak kaki sebelum tidur, karena kalau bangun tidur suka sakit waktu napak. Tapi kalau malam pakai koyo itu pagi nggak sakit, sama nempel di telapak tangan bawah jempol sambil pijat kalau pusing atau perut nggak enak." Jadi ini merupakan, ini ya, eee, keuntungan koyo juga bagi Susan ya. Jadi Susan itu bisa tidurnya dengan enak ya, karena begitu bangun itu kadang-kadang memang suka kaki kita itu sakit ya, karena mungkin kita, memakai alas kaki yang tidak pas ya dengan kita, seperti pakai heel, nah itu juga bisa, itu juga bermasalah. Nah biasanya itu, saya juga suka kaki itu suka seperti, bukan kram ya, tapi seperti itu
ditarik begitu ya uratnya itu ya, seperti jadi, susah untuk, tidur itu susah banget. Makanya kenapa sekarang itu saya selalu tempel tempel di kaki ya, dan itu juga menambah menambah inilah, menambah, manfaat supaya bisa enak tidur. Tapi setelah beberapa lama ya, kasus untuk menariknya itu ya dari kaki saya itu lama-lama berkurang dan kuyup yang saya pakai itu juga nggak tiap hari lagi. Pertama-tama itu tiap hari pakai gitu loh. Tapi setelah beberapa lama, kayaknya ada perbaikan gitu loh. Padahal saya nggak nambah apapun makanan yang bisa untuk membantu daripada kaki saya nggak sakit gitu loh. Seperti orang kan makan turmacin ya, saya juga nggak makan turmacin gitu loh. Jadi nggak ada satupun yang mendukung ya. Semuanya tetap kegiatannya sama, tetapi hanya bedanya itu dengan koyo aja. Nah, lama-lama itu, setelah saya pergi ke luar kota, setelah dipakai koyonya itu, walaupun nggak dipakai lupa bawa koyo, itu juga kakinya juga nggak sakit gitu loh. Nah, yang paling ketahuan itu adalah pada saat naik pesawat. Dulu naik pesawat itu karena tekanan udara ya, tekanan ketinggian, itu kaki saya itu sakit seperti, kayak gravitasi kakinya ditarik gitu loh, sakit banget. Makanya saya benci naik pesawat gitu. Tapi setelah saya sering pakai koyo ya, nah terakhir itu saya pergi naik pesawat itu, saya nggak pakai koyo, kok kelihatannya itu kaki saya itu udah bener gitu loh. Nah tahun berapa saya masih berapa sakit ya, sebelum, saya join di Atomy itu, saya pergi sama teman saya, waktu itu pergi ke luar negeri berdua, suami saya nggak ikut, saya pergi berdua sama dia, itu kakinya saya sakit. Dia bilang, "Kenapa?" "Aku kalau naik pesawat kakiku suka sakit," saya bilang gitu. Makanya saya benci naik pesawat. Nah, habis itu sesudahnya itu saya udah agak jarang naik pesawat untuk menghindari ya. Nah, ketemu dengan Atomy, saya pakai koyo, nah habis itu saya naik pesawat lagi, nah itu udah nggak merasa sakit ketarik sampai sekarang sampai sekarang. Jadi itu sudah bebas, walaupun saya nggak pakai koyo pada saat naik pesawat. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya dia juga pelan-pelan bisa memperbaiki siklus daripada tempat-tempat kita yang bermasalah, bukan hanya seterusnya mesti pakai terus gitu loh. Itu menurut pengalaman saya ya, kalau sudah diperbaiki dia bisa menambah supaya kita kalau umpamanya itu ya maintenance aja beberapa lama sekali kita pakai. Kalau nggak enak kaki kita terlalu banyak aktivitas kita pakai. Tapi sebenarnya itu sudah membantu banget untuk kesembuhan daripada masalah kita itu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Nah, ada lagi yang mau testimoni? Mungkin ada Mbak Popi atau Bu Mary. Nah, itu Laras tuh. Laras banyak testimoni koyo. Coba Laras. Eh, Nah, yang terakhir sih ini ya Bu, kan anak-anak tuh suka kayak mau tidur tuh suka tiba-tiba tuh mewek-mewek gitu, bilangnya kakiku sakit gitu. Tapi dia nggak bisa jelasin ya kakinya tuh sakit kenapa gitu. mhm. Terus kalau yang dulu nomor satu tuh malah tengah malam, tengah malam tuh suka, tapi udah beberapa tahun yang lalu ya. Dia tuh suka tiba-tiba nyusulin ke kamar terus nangis-nangis bilang kakinya tuh sakit gitu. Saya tuh kan cari tahu gitu kenapa sih, ternyata itu namanya growing pain ya. Jadi Oh, memang sering sering terjadi di masa-masa mhm, pertumbuhan gitu loh. Walaupun itu mhm, sebenarnya nggak ada hubungannya sama ibaratnya tulangnya tuh tambah panjang apa sebenarnya mhm, nggak ada, cuman memang muncul istilah tersebut gitu ya. mhm, Terus mhm, apa namanya, akhirnya kalau pas lagi mungkin anak-anak lebih banyak aktivitas di luar atau apa, udah aja sebelum tidur saya pakein dulu gitu loh, karena daripada kebangun malam-malam nangis kan mungkin moodnya juga mhm, nggak enak ya mau tidur lagi gitu. Jadi mhm, kalau udah tahu sebelumnya, oh habis kegiatan ini, habis pergi jalannya jauh atau segala macem, mhm, saya pas tidur saya pakein dulu gitu sebelum mhm, tidur. Jadi dia nggak kebangun sampai pagi. Karena saya pernah misalnya saya kelupaan gitu habis pergi jauh, kayaknya juga capek, nggak kasih koyo nih gitu ya di kakinya mereka gitu. Terutama di bagian betis sih bilangnya, betis sama lutut. Kalau mhm, mereka itu, kalau anak-anak itu ya tiga-tiganya itu eh, apa namanya, biasanya mereka kebangun dan akhirnya nangis. Itu sih saya merhatiinnya gitu. mhm, Gitu aja Bu, terima kasih. Oh ya, sama kalau road trip gitu biasanya kan suka nggak enak perutnya ya, mungkin kelamaan di AC mhm, gitu ya, mungkin suka mhm, aku kembung, aku apa gitu. Nah kalau mau pergi biasanya aku ini sih di pusar itu ditempelin dulu di situ gitu. Jadi biasa setelah itu mereka nggak pernah ada keluhan. Aku kembung nih, aku nggak enak nih perutnya.
itu udah hilang lah, berkurang banget keluhan mereka gitu. Udah itu aja. Terima Oke, kasih. Saras. Ya, kemudian Bu Juraida mau testimoni, Bu Juraida? Nih kalau pasal koyo nih memang saya banyak gunakan dan saya juga banyak jual nih. Ini macam Ibu bilang macam kacang goreng ya. Betul. Itu banyak sekali peminatnya itu. Tapi memang saya tak pernah pula pakai di tapak kaki ya. Misal saya selalu memang kalau jalan banyak betis lah. Jadi selalu saya tampal dekat betis. Tak pernah di tapak kaki itu. Yang di kepala pun saya belum pernah coba pula. Nah, mungkin akan ini saya akan coba juga. Banyak juga lah saya gunakan itu waktu kemarin pun waktu saya pergi tengok anak tuh, ipar saya memang tak pernah pakai itu. Mungkin dia terlalu banyak angkat koper gitu kan. Jadi dia bilang, saya pun lupa yang saya bawa tuh. Dia udah berapa hari dia bilang, aduh sakitnya pinggang ini. Pas bongkar-bongkar, aku ada koyo gitu. Saya cuman tampal 2 kali aja berturut-turut. Dia kata itu koyo bagus ya. Cakap, itu Atomi punya. Cakap, dia kata boleh saya maulah itu. Jadi sekarang dia pun nyetok juga tuh koyo. Tapi memang koyo tuh bagus. Satu kemudian dia punya bau dia selain itu bikin kita macam segar gitu ya. Bau dia sedap. Bau dia sedap sekali. Setiap saya baru perkenalkan dia, saya buka dia punya, saya kasih cium, terus orang mau beli tuh. Dia baunya segar ya gitu. Terus langsung akan ada order berikutnya yang akan rutin ya. Itu memang koyo, memang bagus lah itu koyo. Itu aja Bu. Oke, makasih Bu Juraida ya. Jadi memang manfaat koyo itu luar biasa banget. Jadi kalau yang tadi Laras bilang tuh growing pain ya. Nah itu juga memang banyak ini ya anak-anak gitu loh. Kadang-kadang kita nggak tahu growing pain itu ternyata juga bisa sakit ya kalau lagi bertumbuh gitu ya. Makanya banyak orang tenis bilang itu kalau umpamanya lagi sakit itu berarti mau tinggi katanya gitu seperti itu. Ya tinggi nggak tinggi kita nggak tahu ya pasti anaknya sakit gitu loh. Baru sekali ini baru tahu oh iya bisa pakai koyo gitu loh. Nah ini juga pengalaman baru bagi saya itu growing pain juga bisa pakai koyo ya. Nah kalau umpamanya dari segi aromanya memang semua orang itu suka banget dengan si koyo ini gitu. Iya betul. Nah ada lagi siapa lagi yang mau memberikan testimoni untuk si koyo ini? Karena koyo ini memang kalau bisa itu ya kita semua itu bisa mendapatkan customer baru ya dari si koyo ini gitu loh. Jadi gampang untuk mendapatkan member baru dan customer baru hanya dari koyo. Jadi memang kita harus memperkenalkan koyo karena koyo itu di mana-mana itu merupakan salah satu yang diminati, terutama seperti Indonesia di daerah-daerah itu semua orang kalau koyo itu number one gitu loh. Kemana-mana di tasnya pasti ada koyo. Makanya saya juga bingung nih orang-orang ibu-ibu pada kemana-mana semuanya ada koyo di dalam tasnya gitu loh. Jadi itu merupakan target Atomi sebenarnya. Ini pakai Atomi nih gitu. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau kesaksian? Dari Mbak Popi mungkin Mbak Popi pengalaman koyo? Seperti biasa yang sudah diceritakan kayaknya sama semua. Apa-apa kan banyak Bermanfaat pasti. Bermanfaat pasti. Ini HP saya kenapa ya? Agak gelap ya. Dan nggak bisa gerak, maksudnya kayak stuck di situ. Tapi suaranya Suaranya kedengaran kok. Suaranya kedengaran ya udah. Mungkin karena sinyal. Iya, makanya saya tadi nggak berani. Ini saya pakai off kamera karena itu. Ya koyo memang selalu jadi andalan ya. Soalnya apapun yang terjadi dan koyo itu lebih gampang. Maksudnya kita nempelnya ke punggung kemana-kemana kan juga bisa. Cuman kalau susahnya kalau misalnya satu tempat terus dia kan udah kalau misalnya tiap hari kan jadi apa namanya kayak lecet gitu ya. Nah itu pindahnya kemana tuh? Di sekitarnya. Jadi kalau umpamanya kita nempelnya itu mungkin 2 cm 2 cm ya sekitarnya dari area 2 cm itu agak ke tepi. Jadi melingkari daripada yang 2 cm itu.
gitu. Jadi Jadi nggak di pusatnya nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, itu masih bisa Oh. di area sekitarnya. Jadi digeser-geser aja seperti itu. Atau misalnya gini, dari misalnya kan dia masuknya dalam berapa senti gitu. Jadi kalau dari sisi yang lainnya bisa ya? Bisa sih, nggak ada masalah. Kalau tangan ya bisa ada sisi lain, tapi kalau umpama bagian badan kan nggak ada sisi lain. Oh, maksudnya badan punggung ke depan gitu nggak bisa ya? Kan dia masuknya Terlalu dalam. jauh. Jadi kalau punggung sama ke depan kan dada, seperti punggung dan dada kejauhan, lebih dari 6 cm. Oh, Kalau tangan bisa. jadi Kalau tangan mendingan apa, sekitarnya aja. tapi kalau badan nggak bisa. Jadi Oh. kalau pengalaman saya, kalau misalnya kita di punggung ya, ditempel di satu di area, misalnya di area punggung, di sini misalnya ya. Nah, terus nanti besoknya gitu geser sedikit nggak apa-apa. Tapi Iya. kalau pas balik lagi ke situ udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi Betul. kalau kita di situ terus memang. Tapi kalau geser sedikit besoknya ke situ Sederhana lagi ya, nggak apa-apa tuh. temennya koyo kalau Jadi apa nggak usah harus maksudnya bisa menghindarinya itu dengan hanya sedikit. besoknya geser, nah geser dikit nanti balik lagi ke situ nggak apa-apa. Gitu. Soalnya dia nggak boleh ditempel terus-menerus karena efek dari panas itu. Jadi takutnya dari tubuh kita itu atau bagian kulit kita itu tidak bisa menahan daripada panasnya itu. Tetapi ada orang yang ditempel terus juga nggak ada masalah karena kulitnya bandel gitu loh. Ya, tapi kalau orang yang kulitnya memang nggak bandel ya janganlah digeser-gesernya kiri kanan seperti itu dan itu nggak masalah. Bu, kalau ditempel lebih dari 4 jam nggak apa-apa? Nggak masalah tempel lebih dari 4 jam. Cuman yang ditakutkan itu sering. iritasinya itu, gitu loh. Makanya kenapa Saya dia sering mengatakan maleman. tempelnya itu ya sekitar 4 jam aja supaya untuk mengurangi efek iritasi, gitu loh. Saya itu kalau malam itu sampai pagi ya lebih dari 4 jam. Kadang-kadang ya bisa 6 jam. Ya nggak ada masalah. Sampai sekarang juga udah berapa lama pakai koyo ya udah ada 5 tahunan juga nggak ada masalah pakai lebih daripada 4 jam. Tapi saya sendiri juga nggak bisa sering dipakai di tempat yang sama ya. Jadi selalu agak geser-geser sedikit. Nah, yang saya sering pakai itu sebenarnya di area perut gitu loh. Karena saya kan banyak alergi ya, suka sakit perut. Hampir tiap hari sakit perut gitu loh. Nah, supaya sakit perutnya nggak nambah mules gitu loh. Saya selalu, begitu udah mules sedikit saya langsung tempel koyo. Nah, tempelnya di perutnya itu suka dipindah-pindah gitu loh, bukan hanya di tengah aja, nanti di kiri, di kanan, di atas, di bawah seperti itu. Karena keseringan gitu loh, hampir tiap hari nempel kan, supaya dia nggak jadi gosong gitu di tempat yang sama seperti itu. Nah itu juga bisa untuk ini ya, untuk mengurangi rasa sakit daripada si sakit perut itu gitu loh. Hampir tiap hari mas saya sakit perut sebenarnya. Jadi koyo itu sangat membantu seperti itu. Di luar daripada probiotik ya, probiotik juga sangat membantu. Tapi untuk dari bagian luar itu kalau udah sakit sedikit, apalagi lagi di luaran itu udah tempel dulu deh, gitu. Ya. Nah ada lagi yang mau ini testimoni atau mau bertanya mengenai si koyo ini? Mungkin ada yang belum jelas. Saya mau tanya Bu. Jadi ada seorang anak kecil yang dia operasi jantung. Tapi dia karena dia mungkin ringkih ya, jadi sering batuk, pilek, dan kalau udah batuk tuh sesek. Mau ditempelin koyo sama neneknya, tapi gimana caranya? Karena kalau ditempelin gini kan rasanya kasihan ya, anak belum 2 tahun kena bekas luka gitu. Mungkin ada saran dari Bu Ling. Nggak usah ditempel, dibalik aja. Terus? Jadi lagi tidur dia kan nggak banyak gerak, ya kan? Nah, umpamanya ini yang bagian ini ada tulisan ini bagian daripada si atomi, tulisan atomi. Ya, ini yang bagian kuningnya. Nah, kalau usah ditempel, yang bagian ini nempel di bagian dadanya dia. Udah gini aja. Supaya nggak bisa gerak, supaya nggak jatuh gimana? Anak itu kan nggak mau tidur gini kalau dia sesek gitu ya. Biasanya kalau menurut orang-orang yang ini mereka pakai dibalut ya, pakai apa gitu, pakai perban atau apa gitu. Jadi yang bukan menempel gitu loh, itu juga bisa. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Tapi biasanya kalau umpamanya dia ada keringat atau apa, otomatis dia bisa ketempel begitu kayak begini, nggak copot-copot. Nah saya sering itu pakai begitu gitu loh. Karena kan kadang-kadang kalau pakai di sini kan suka item-item ya. Jadi saya males.
Jadi malam sebelum tidur ya, di bagian dada saya tempel dulu sampai pagi. Begini ya, saya tutupin baju gitu ya, saya tutupin baju. Sampai pagi itu dia nggak geser. Sampai pagi udah selesai, baru saya buang begini. Seperti tempel aja di tempat lain gitu, seperti itu. Itu juga bisa. Satu caranya ya. Terus kedua, kalau umpamanya dia mau tetap ditempel karena takut dia copot, coba aja kecil. Karena kan dia anak kecil. Jadi sebenarnya itu seperberapanya itu masih pengaruh sama dia dibanding seperti kita orang dewasa gitu ya. Kecil coba ditempelin ke bagian dadanya dia dan lihat reaksinya gimana. Gitu. Oh, atau kalau enggak ini ya Bu ya. Ibu bilang kecil mungkin yang digunting kecil yang ditempelin tapi semuanya enggak bisa juga. Jadi tempel kecil gitu di bagian tempat atau beberapa titik ya yang dekat area itu. Jadi tempelnya kecil-kecil, kecil-kecil, kecil-kecil gitu loh. Jadi umpamanya 1 senti sampai 2 senti gitu. 1 senti kan cuma segini ya, 1 senti. Gitu, 1 senti segini. Kalau 2 senti kan sekitar segini. Nah, 2 senti itu sekitar segini ini ya yang ini. Nah, itu mungkin kebesaran bisa 1 senti kali 1 senti ditempelin di beberapa area sebenarnya di tempat itu. Jadi nggak berapa pengaruh sih bagi dia ya, nggak akan begitu kesakitan. Sebenarnya 1 senti itu kan sebenarnya kecil banget gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi saya sih sukanya itu ditempel aja. Langsung ditempel ini. Kan kita ada keringat ya. Dia itu nggak akan jalan itu. Nah, kayak begini, ini aja nggak, tarik aja ada ininya. Nah, dia nggak akan jalan begitu. Bahkan Pak Sugi itu paling suka itu sisa kuningnya. Sisa kuningnya itu dia nggak buang. Kan aku pakai tuh, setiap malam kan aku suka pakai. Tiap malam itu aku ambil yang ada atominya, yang kuningnya dia bilang jangan buang. Dia bilang kenapa, dia tempelin di badannya semua. Habis itu dia pergi tidur. Dia bilang ini masih ada manfaatnya. Soalnya kan aromanya masih ada kan. Seperti itu. Manfaatnya nggak ada. Jadi manfaatkan semua sampai sisa-sisanya, jangan dibuang, nggak mau rugi. Yang kuning masih bisa buat itu kayaknya, apa, ngusir nyamuk tuh yang kuning masih bisa tuh. Bisa. Ke badan juga bisa, aromanya masih bisa kehirup. Jadi ada beberapa kan ada masalah seperti pernapasan nggak enak, malam ngorok, apa segala ya. Nah, itu ditempelkan dekat dada aja, dari sini kan dia bisa kehirup begini ya. Jadi yang kuning itu masih bisa pengaruh, bukan hanya yang aslinya yang ada tulisan atomi itu. Jadi nggak dibuang, semuanya bisa dimanfaatkan. Bu Lihwa, mau nambahin itu pertanyaannya Bu Tias. Kalau misalnya ditaruh di itu kan supaya nggak jatuh, di dalamnya singlet. Anak kecil kan kadang-kadang pakai singlet. Bisa ketahan singlet ya. Tahan singletnya, jadi dibalik ya, jadi nggak ditempelin, terus ditaruh di dalam singletnya. Pasti kan dia nggak jatuh. Terus atau kalau misalnya dia suka sesek, pilihan ditempelin di kaki juga bisa loh. Tadi kan ada gambarnya. Gambarnya telapak kaki kan area paru-paru tuh sekitar sini. Kalau kaki ya, ini kaki dari sininya kaki. Ya, kalau dia seseknya paru-paru, tempel situ. Kalau dia seseknya kayaknya dia jantungnya ada masalah, tempel di jantungnya. Jadi di kaki kanan sama kaki kirinya. Terus saya pertanyaan ditempelin di kaki. Di kaki, di telapak kaki. Kan dia kalau ditempelin telapak kaki kan dia nggak ini ya. Nggak apa, maksudnya nggak terus rasa kayak ketempel-tempelan yang dia bisa cabut kan. Ini juga telapaknya lebih keras ya daripada bagian lain. Mungkin bisa manfaat juga loh. Saya kalau misalnya kalau anak-anak batuk tuh saya pijat pakai minyak kayu putih ya, dulu itu di situ di area paru yang tadi di gambarnya ada itu. Dipijat di situ kan bisa. Nah, itu tempelin koyo aja. Mungkin bisa itu. Terima kasih. Kayak akupuntur. Iya, terima kasih. Nanti saya sampaikan deh. Ya, oke. Atau kalau nggak suka lengket, mungkin diituin kaos kaki bisa kalau di kaki, telapak kaki ya. Betul. Disarungin kaos kaki bisa. Iya. Ternyata banyak cara ya. Iya, betul. Jadi kita ngejarin manfaat dari titik akupancur itu sebenarnya. Kalau nggak pakai kaos kaki, kadang-kadang kita gerak-gerak ngelinting sampingnya. Iya, betul. Saya dulu kan suka sakit tangan saya ya, kiri kanan, karena mungkin dulu itu kerja di ini ya, di bagian accounting, dan kemudian kita sering keluar kota untuk auditor ya. Jadi
dokumen itu mesti dibawa di tas, gede banget ya. Jadi itu dokumennya banyak. Jadi kiri kanan suka dipindahin, kiri kanan. Jadi dua-duanya jadi sakit gitu. Nah, saya itu pernah selama 3 tahun berturut-turut ya, itu pergi akupuntur di daerah Glodok gitu loh. Jadi ada satu tempat di daerah Glodok itu sampai ngantri gitu loh. Jadi saya tunggu itu ngantri sampai saya selalu Sabtu pulang kerja kan jam 2. Jam 2 itu ngantri sampai jam 7 malam gitu loh. Jadi saya pergi rongsen dulu, lihat semuanya itu bagian ininya sakit, lihat ada kejepit atau enggak, dan rongsennya dibawa ke dokternya sana, dan kemudian dia tahu, lihat, ini bagian ini. Nah, habis itu ya setiap hari kita melakukan terapi itu, terapi akupuntur itu. Jadi dari nyantri dari jam 2 sampai jam 7 malam baru selesai seperti itu. Itu 3 tahun berturut-turut loh. Dan akhirnya itu memang ada perbaikan, tapi setelah berhenti ya, lama-lama kan males ya, setelah 3 tahun masih ngantri lagi, nantinya capek gitu loh. Nah, berhenti berapa lama, sekitar setengah tahun balik lagi gitu loh, selalu balik lagi, dan akhirnya mesti pergi lagi, dan malasnya itu karena ngantrinya itu makin lama itu makin rame antriannya, bukan sampai jam 7 lagi, bisa mundur sampai jam 9 malam karena orang yang stroke nggak bisa jalan itu juga udah banyak, dan mereka mesti diduluin karena itu sakit yang lebih parah daripada kita yang cuma sakit tangan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memberatkan akhirnya itu karena sekarang ada Atomi ya, saya itu nggak pernah pergi ke akupuntur itu lagi, si yang di daerah Glodok itu. Memang itu terkenal banget gitu loh, antriannya itu sampai panjang banget, sampai on stroke segala macam itu ke sana. Dan akhirnya pakai koyo itu lebih membantu karena kita tiap hari bisa pakai sendiri kan. Jadi lama-lama itu jadi tangannya itu lebih baik ya daripada dulu. Jadi nggak terlalu sakit lagi, kecuali kita terlalu banyak ngangkat barang selama berhari berturut-turut. Nah, itu benar-benar sakit banget gitu ya, bisa ngulang lagi gitu loh. Tapi kalau umpamanya dulu itu nggak ngangkat sesuatu juga udah sakit, apalagi ngangkat. Sekarang itu hanya sakit kalau kita banyak ngangkat. Gitu. Jadi itu membantu banget untuk beberapa area, terutama itu koyo itu bisa kita pakai setiap hari ya, nggak usah nunggu kita pergi ke akupuntur daripada si dokter itu. Nah, itu juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang punya sakit tangan gitu ya, ngangkat gitu, suka ngangkat barang berat. Ya seperti tadi Bu Juraida begitu. Ya, ada lagi yang mau tes ini? Ada yang punya pengalaman frozen shoulder sembuh dengan koyo nggak ya? Sama stroke. Oh, kalau Tapi pasca stroke, jadi dia agak susah kalau pasca stroke ya. Gitu. Kalau jadi frozen shoulder, ada yang punya pengalaman nggak? Belum ada tuh. Yang lain ada pengalaman? Kalau frozen shoulder-nya, jadi sebenarnya frozen shoulder itu kan diagnosa global ya. Dia maksudnya diagnosa apa ya, garis besar aja. Tapi karena dia nggak bisa tangannya nggak susah, ini nggak bisa maksimal lah geraknya. Nah, tapi penyebabnya itu bisa macam-macam. Jadi misalnya bisa saya pernah nggak bisa gerak gitu karena pertama saya tuh pernah ngambil kopernya saya kira kosong, ternyata ada isi ya. itu kebabit pernah. Terus pernah juga suka ngambil barang di belakang di itu mau nyupir terus mau ngambil barang apa gitu. Jadi kayak salah urat gitu ya? Ya, nah terus di USG ternyata itu tir atau jadi ada yang robek di kayak fascia tuh ya. Jadi otot itu kan ada pembungkusnya. Nah, itu tuh ada robek sebagian. Jadi memang bukan robek back itu enggak, tapi ada robek sebagian. Jadi itu sakit akhirnya buat itu. Nah, kalau karena itu harus nggak bisa hanya dihangatkan. Mungkin pegelnya bisa dihangatin, tapi dia biasanya di laser gitu atau justru didinginkan. Jadi mengurangi itu didinginkan. Nah, jadi kalau saran saya gini, kalau kita kayak mau frozen shoulder, pokoknya ada susah lah ini tuh orang bilang frozen shoulder. Coba kita tempelin, tapi ketika sudah beberapa kali nggak sembuh, lebih baik periksa dipastikan ini kenapa gitu. Sebabnya. Betul. Karena kalau misalnya salah terapi berkelanjutan kan juga makin parah ya. Jadi siapa tahu itu ada robek sebagian atau tir sedikit gitu kan nggak bisa kalau pakai koyo. Gitu.
Ya, Bu Dos, nambahin ya. Bu Tias, suaranya nggak keluar Bu Tias, coba di-unmute. Oh ya, sorry. Heeh. Besan itu frozen shoulder sudah aku puntur sampai mungkin ada setahun, tapi tetap sakit gitu. Dia diagnosanya di sini apa? Frozen shoulder gitu aja. Nggak tahu. Tapi dia udah aku punturnya dokter tuh. Kalau ada yang memang bisa, nanti saya suruh pakai. Kalau di Semarang itu ada dokter namanya dokter Tanti ya. Dia dokter itu rehabilitasi medik. Tapi dia jaga USG. USG sini. Jadi sama dia di USG. Oh iya Bu, ini robek sedikit di sini gitu. Atau oh nggak apa-apa kok, udah bagus ininya gitu. Jadi dia bahunya kita di USG. Nah mungkin itu di Jakarta kan ya. Mungkin ada, coba cari tahu cari info yang dia diagnosa pastinya apa gitu loh. Ke dokter apa ya, spesialis apa ya? Kalau di Semarang itu ini rehabilitasi medis. Oke. Nanti saya. Nah, tapi dia bisa diagnosa dengan USG apa enggak? Kadang-kadang tuh kan ada sub-sub ya. Sub apa gitu kan. Subbagian apa misalnya. Dia cuman secara umum aja atau ada sub-subnya. Nah, kalau di situ ada yang dia bisa USG gitu. Itu ini didiagnosa pasti dulu aja di situ. Itunya apa gitu loh, masalahnya apa. Karena frozen shoulder itu cuma ibaratnya diagnosa keranjang sampah. Dia nggak memastikan, tapi secara global dia nyeri, oh masuknya frozen shoulder gitu loh. Padahal mungkin secara detil ada diagnosa pastinya. Apa? Ya, nanti tak bilang dulu. Ya, iya. Makasih kan. Oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya atau sharing supaya bisa membantu yang lainnya? Jadi sebenarnya koyo itu bisa P3K juga ya. Jadi sebelum kita ini bermasalah yang lebih lanjut ya kita pakai dulu koyo. Nah kalau umpamanya kesakitannya berlanjut ya kita mesti memeriksa juga sebenarnya terjadi apa sih dengan penyakitnya ini, kok ada masalah nggak beres-beres seperti itu. Nah biasanya kalau memang kesakitannya itu bisa teratasi dengan koyo hanya berapa kali aja sudah bisa terobati seperti itu. Jadi kita mesti lebih waspada sebenarnya dengan sakit-sakit yang kita derita seperti itu. Ada lagi, kalau tidak ada ya karena waktu udah menunjukkan pukul 9 kurang 3 menit, kita bisa on kamera dulu dan kemudian kita foto. Nanti saya akan post di grup ya untuk semua orang yang hadir hari ini. Kita bisa ini ya ada memori. Nah ini yang belajar koyo nih sebenarnya gitu. Oke. Bagus koyonya, bagus. Ya benar Bu. Tidak, koyo luar biasa deh. Termasuk yang militan sama koyo. Iya. Jadi baru ngomong tadi lagi ada adik, saya cuma dengerin adik kita, adik saya. Dengerin ini tentang koyo, dia bilang. Terus adikku, ponakanku baru jatuh kemarin dari motor, dia bilang nggak bisa jalan. Udah tempelin koyo nih, bawain koyo. Jadi saya lagi bagiin koyo tadi. Luar biasa jadinya. Bagi-bagiin koyo. Lagi baru balik lagi bilang mau nanya. Tapi alhamdulillah kok Ida nih kalau pakai koyo, aduh enak banget. Tapi kalau lagi sakit itu bisa sampai besok siang loh. Maksudnya besok pagi tuh udah agak-agak siang gitu baru dicopot. Dibawa mandi aja nggak copot. Tapi nggak rasa perih ya di bawah mandi ya Bu? Enggak, enak. Nggak apa-apa, udah habis mandi tuh ditotol-totol aja sama anduk. Oh, oke. Saya kan taruhnya yang parah kan kaki kanan, dengkul ya, sama pantat jadi panggul ini yang dibilang mau dioperasi itu aja yang saya taruh. Tapi sekarang sih nggak terlalu banyak kayak yang pertama kali saya taruh waktu pertama kali kemarin ini nggak bisa jalan sama sekali tuh. Ya, karena udah ada perbaikan. Nah itulah yang saya katakan. Mungkin pertama kali itu kita pakainya itu rutin, lama-lama itu berkurang karena udah sembuh ya, lebih kurang itu udah ada perbaikan. Ya alhamdulillah berkat koyo. Tuh Pak Maya sudah bisa deh, udah tahu deh kondisinya 2 tahun lah saya.